Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dengan saya di channel Woodpecker. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak mereview alat-alat ataupun alat pertukangan, namun kali ini saya ingin mereview salah satu project yang baru selesai dikerjakan oleh tim Woodpecker. Nah, project itu adalah satu unit lemari untuk riasan bagian dapur. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan dimensi lemari ataupun project yang kami buat oleh tim Woodpecker, untuk tingginya yaitu kawan-kawan bisa lihat di belakang, itu tingginya 2,4 meter, lebarnya 2,4 meter, kedalamannya 60 cm. Namun lemari yang kita buat ini terpisah menjadi dua bagian, bagian bawah dan bagian atas. Nah, kenapa kita buat dua bagian? Itu untuk meminimalisir berat dari lemari itu sendiri, karena untuk bahan yang kita gunakan pada lemari ini adalah full 18 mm multiplex. Untuk finishing itu kita gunakan HPL merek Taco. Ini tidak endorse ya, saya cuma mengatakan apa-apa saja yang kita gunakan pada pembuatan lemari ini, termasuk bagian finishing yaitu HPL-nya. Untuk HPL bagian luar itu kita menggunakan HPL motif kayu dengan tipe TH486J, bukan yang glossy ya, tapi yang doff, karena kita menghindari bekas-bekas tangan kalau yang jenis glossy. Nah, sedangkan pada bagian dalamnya kita menggunakan HPL Taco juga dengan kode TH029AA atau yang kita sebut dengan warna krim. Bagi kawan-kawan yang masih penasaran dengan isi apa saja yang kita buat pada lemari ini, yuk ikuti terus channel ini. Jangan di skip videonya, tonton terus supaya tidak ketinggalan informasi. Yuk. Baik, yang pertama kita akan review bagian tengahnya atau bagian yang ada di depan saya ini. Di sini adalah tempat untuk meletakkan barang-barang, contohnya magicom yang ada di sini. Nah, untuk menanak nasi. Nah, lemari ini kita buat bagian tengahnya itu dilapisi dengan keramik ataupun granit, bukan keramik tapi granit. Dan granit ini dengan ukuran 120 cm kali 60 cm untuk bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya 120 cm dikali 95 cm. Ini terbagi dua, yang kita potong bagian atas. Tapi tetap kita gunakan silikon sekelilingnya untuk menghindari masuknya binatang atau masuknya air ke dalam celah dari granit itu sendiri. Kemudian di bagian atasnya juga kita sediakan dua buah lampu. Ini lampu apa ya nama jenisnya ya? Mungkin jenisnya lampu untuk plafon, tapi yang model LED seperti ini, yang tidak timbul keluar. Nah, untuk stop kontaknya sendiri kita sediakan pada bagian di dalam sini. Ini stop kontaknya. Jadi kawan-kawan bisa lihat kalau kita tekan di sini, maka lampunya akan mati. Kemudian kita hidupkan kembali. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Nah, di bawah ini kita sudah menyediakan 6 unit pintu yang masing-masing pintunya berukuran 40 x 90 cm. Nah, khusus pada bagian sebelah kanan saya itu di dalamnya terdapat dua rak. Ini sudah diisi oleh yang punya. Kemudian untuk bagian tengahnya itu ada satu rak seperti ini, dan yang paling kiri itu plong, tidak ada raknya sama sekali untuk meletakkan barang-barang yang ukurannya besar. Kemudian pada bagian pintunya ini kita lengkapi dengan engsel Taco juga. Ini semua yang kita gunakan full 90% Taco, selebihnya merek lain seperti Uben. Bisa saya jelaskan.
Nah, untuk engselnya kita gunakan engsel yang soft atau hidrolik seperti ini. Soft closing ya maksudnya. Nah, semuanya kita gunakan engsel soft closing untuk menghindari hentakan ataupun benturan pintunya ketika kita tutup seperti ini. Semua pintu-pintu yang kita gunakan itu yang kita buat maksudnya itu menggunakan engsel soft closing dari Taco. Kemudian untuk bagian handle masing-masing pintunya itu kita menggunakan handle aluminium seperti ini. Total ya, semuanya aluminium. Bagi kawan-kawan penasaran bagaimana cara membuat ataupun memasang engsel aluminium ini, kawan-kawan bisa klik linknya di atas. Cara pembuatan ataupun handle aluminium seperti ini. Kita lanjut ke bagian kanan saya untuk pintu bagian atas. Ini ukurannya 60 cm kali 45 cm. 60 maksudnya lebarnya ya. Kedalamannya atau bawahnya, ketinggiannya 45 cm. Kemudian pada bagian belakangnya, silahkan cek di sini. Pada bagian belakangnya kacanya seperti ini, tidak di dalam kacanya ya, tapi kita lem seperti ini supaya tampak lebih rapi. Kemudian kita kasih wallpaper kaca yang jenisnya glitter. Kawan-kawan bisa lihat bentuknya seperti ini. Jadi menurut saya dengan kita pasangnya wallpaper jenis dark glitter ini, itu tampakannya lebih mewah, lebih rapi dan lebih cantik menurut saya. Kemudian pada bagian bawah, kanan dan kiri itu kita sediakan tempat rak piring, juga tempat gelas di bawahnya. Ini ukuran yang 60 cm sesuai lebar dari ini ya, lebar dari box yang ada pada bagian ini. Namun untuk bagian atasnya itu tidak ada, kosong. Cuma kita buat seperti ini saja. Semuanya kosong. Dan semua pintu, saya ulangi lagi, kita menggunakan engsel Taco jenis soft closing. Untuk bagian kanan dan bagian kiri itu bentuknya sama, karena di sini juga ada tempat rak piringnya kita sediakan. Tadi kawan-kawan juga udah melihat, yang di atasnya kosong, sama bagian atas ini juga kosong. Oke. Kemudian untuk bagian 3 pintu ini, kenapa bentuknya nggak sama seperti ini? Atau tempat handle-nya itu kenapa di bagian bawah? Nah, terkhusus pada bagian ini kita menggunakan engsel hidrolik, bukan engsel hidrolik, kita menggunakan gas spring 60 Newton, double 60 Newton seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat untuk 3 bagian pintu yang bagian atas itu kita tetap menggunakan engsel Taco soft closing, dan juga kita menggunakan gas spring 60 Newton, double 60 Newton ya, 2 biji, 60 kiri 60 kanan. Nah, kenapa kita menggunakan double gas spring 60 Newton? Nah, begini teorinya. Kalau kita gunakan satu yang 100 Newton itu sudah cukup, tidak perlu 2 biji seperti ini. Nampaknya akan lebih ramai. Tapi kalau kita gunakan 1 biji gas spring yang 60 Newton, maka pintu ini tidak akan bisa terbuka ke atas. Jadi kalau seandainya kita gunakan satu, itu akan menyebabkan kemiringan pada bagian pintu, juga mengalami kayunya ya, mengalami bengkok pada bagian atas karena tekanan dari gas spring yang 100 Newton itu cukup besar. Kalau satu, makanya kita gunakan 2 yang 60, jadinya 120, tapi kita imbangi 60 bagian kiri dan 60 bagian kanan. Itulah alasan kita menggunakan kenapa gas springnya ada 2 unit pada bagian setiap pintunya. Nah, untuk mempercantik lemari ini, tentu saja kita menambahkan kepala pada bagian atasnya, dan pada bagian atas itu kita juga menyediakan atau kita memasang list aluminium supaya seragam dengan pintu-pintu yang ada pada lemari ini.
Kemudian kita beralih ke bagian dasar, yaitu bagian penopangnya. Nah, oke. Kalau kawan-kawan lihat di sini, warna dari sini dan sini jelas sekali kontras berbeda. Nah, ini adalah kayu pinus. Kita menggunakan kakinya kayu pinus sebanyak 8 buah, 4 bagian kanan dan 4 bagian kiri. Kenapa kita menggunakan kayu pinus ini? Karena sifat dari kayu pinus ini, pertama dia ringan, kedua dia lembut. Jadi dia bisa mengikuti bentuk keramiknya. Karena lemari ini cukup berat, saya rasa kayu pinus ini adalah pilihan terbaik untuk bagian penopang ataupun bagian kakinya. Oke, ini adalah HPL bagian dalam dengan kode TH029AA, yaitu HPL dengan warna krim. Nah, tentu pada bagian sudut sini kita melakukan teknik tusiran menggunakan cat. Kenapa bisa serapi ini? Kita menggunakan teknik dari tim woodpecker. Nanti bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari cara menusir bagian sini, serapi ini, dan bagian yang warna sebelah kiri dan sebelah kanannya itu berbeda, seperti yang di sebelah sini. Ini coklat, sementara ini warna krim. Nanti kita akan kasih videonya dan kawan-kawan bisa klik linknya di atas. Nah, seperti itu tadi ya penjelasan ataupun review lemari yang kita buat ataupun tim woodpecker buat dalam proyek kali ini. Nah, bagi kawan-kawan yang menanyakan berapa sih harga dari satu unit lemari yang kita buat ini kita menghabiskan dana lebih kurang 17 juta, itu komplit dengan keramik ataupun granitnya. Dan semua lampu-lampu, bahan-bahan, HPL, aluminium segala macamnya itu lebih kurang 17 juta rupiah. Cukup mahal, namun kita membuatnya tidak main-main, kita menggunakan bahan yang high quality tentunya. Saya rasa cukup sekian video ataupun review lemari yang Saya rasa cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video yang kita buat ini tentang proyek pembuatan satu unit lemari bisa memberikan manfaat bagi saya, manfaat bagi kawan-kawan semua, bisa dijadikan referensi jika nanti kawan-kawan ingin membuat satu unit lemari. Di sini saya tidak menggurui kawan-kawan semua, saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman yang kami kerjakan pada kesempatan kali ini. Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, jangan ragu klik tombol subscribe di sini di bawah, klik tombol like-nya, dan juga jangan lupa komen jika nanti kawan-kawan ada pertanyaan seputar lemari yang kita buat. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata-kata ataupun salah pengucapan oleh saya pribadi, dan saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.